Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Oksigen ID Channel. Saat ini Anda sedang menyaksikan tausiah harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Fazlur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Fazlur mengenai menjadikan Ramadan tidak sia-sia ya Ustadz. Betul Selain sekali. itu, selanjutnya kita akan tanya jawab nih mengenai topik hari ini. Baik. Pastinya kita juga akan bacain dan jawab pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID di rumah ya. Oke, kalau begitu langsung saja Ustadz, kita mulai tausiahnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah sobat Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah dan seluruh kaum muslimin yang menyaksikan acara ini, saya doakan mudah-mudahan kita semua amal ibadahnya diterima selama bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi wasilah perbaikan diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dalam tema yang akan kita bahas dan tausiah singkat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan mulia. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Diturunkannya Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan menandakan Ramadan adalah bulan yang mulia, karena Al-Qur'an ketika dia bersama sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Siapa yang menghafalkan Quran, maka dia akan menjadi mulia. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ketika kita tahu kemuliaan bulan Ramadan ini, maka tidak pantas kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini, karena dia datang hanya satu kali dalam setahun. Maka Rasulullah ketika akan masuk bulan Ramadan, yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwasanya idza jaa syahrul Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wasuffidat syayatin, wasuffidatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ya, wa yunadil munadi, dan pada saat itu dipanggil hamba-hamba Allah, ya baghiyal khair, wahai yang mencintai kebaikan. Karena Ramadan adalah isinya, seluruh Ramadan itu adalah kebaikan, amal soleh. Ya baghiyal khair aqbil, wahai yang mencari kebaikan, ini saatnya kita bersama-sama mencari amal soleh. Wa ya baghiyasy syarr, yang masih ingin melakukan dosa, yang ingin masih melakukan maksiat, tahan, cukupkan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan ibadah. Karena lanjutan hadisnya, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah, dan setiap malam di bulan Ramadan itu pembebasan dari siksa api neraka. Maka kata para ulama, Abu Qatadah mengatakan bahwasanya siapa yang ketika sampai bulan Ramadan dan tidak diampuni dosanya, maka susah untuk mencari ampunan lain di luar bulan Ramadan. Maka Ramadan ini terlalu istimewa untuk kita sia-siakan. Bahkan di dalam bulan Ramadan yang paling utama selain mencari amal-amal ibadah dengan puasa, salat, berzakat, kemudian kita melakukan tilawatil Quran dan lain sebagainya, ada satu amalan yang Rasulullah perintahkan untuk kita kejar di bulan Ramadan. Apa itu? Ampunan dosa. Maka datang hadis-hadis yang menyemangati kita terkait bagaimana bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Di dalam hadis, dalam kitab Bukhari, Muslim, ya, ada hadis yang mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di hadis yang lainnya dikatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shama ramadhan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapan kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Setiap tahun kita bertemu Ramadan, setiap itu pula dosa-dosa kita diampuni. Maka berbahagialah
yang ketemu bulan Ramadan dan dia bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, itulah hakikat ibadah puasa yang sukses, yang kelak nanti akan menciptakan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dimampukan istiqamah, dimampukan untuk senantiasa ikhlas dalam menjalani ibadah puasa, tidak banyak mengeluh, tidak banyak berkeluh kesah, karena itu akan mengurangi nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu istimewa ya Betul bulan sekali. Ramadan ini. Jadi jangan sampai disia-siakan. Baik Ustadz, setelah ini kita ada sesi tanya jawab dan membacakan semua pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel. Tapi setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kembali lagi di Tausiah Harian Ramadan bersama saya Anindi dan Ustadz Fazlur. Baik Ustadz, saatnya kita membacakan pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel ya. Nah, yang pertama itu, hal seperti apa sih Ustadz saat berpuasa namun tidak mendapat apa-apa? Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, para pemirsa, tentunya kita ingin dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita ini tidak sia-sia. Tetapi Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa Ramadan ini tujuannya adalah untuk mencetak orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Makanya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita dalam sebuah hadis, dikatakan rubba shaim, terlalu banyak orang yang berpuasa ya, tetapi puasanya hanya menahan lapar dan haus. Jadi kalau puasa hanya menahan lapar dan haus, itu tetap sah puasanya, tapi tidak mendapatkan nilai lebih dari puasa itu. Karena sesungguhnya puasa itu bagaimana kita bisa menjaga diri kita, tidak hanya makan dan juga minum, tapi bagaimana menjaga diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Bahkan ya, kata para ulama, siapa yang masuk bulan Ramadan dan kemudian dia berniat setelah bulan Ramadan ingin berbuat dosa lagi, maka puasanya sia-sia. Maksudnya apa? Ibadah puasanya mungkin diterima, tapi nilai-nilainya sia-sia, dia tidak dapatkan hal yang utama di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan perbaikan akhlak, dengan dekat kepada Allah, menjalankan perintahnya yaitu berpuasa. Baik, sayang sekali ya kalau sudah menahan lapar dan haus tapi tidak mendapat pahala yang besar. Oke Ustadz, bagaimana kalau kita tahu kalau puasa kita itu diterima? Baik, salah satu cara untuk mengetahui puasa kita diterima atau tidak bukan ketika kita melaksanakan puasa itu, tetapi nanti dilihat setelah proses menjalankannya. Jadi ketika kita sudah memenuhi rukun-rukunnya, syaratnya, kemudian kita tidak makan dan minum sesuai dengan kaidahnya, puasa kita diterima Allah. Tapi apakah puasa itu bisa membentengi diri kita, membekali diri kita sampai setelah selesai Ramadan? Itu yang menjadi pertanyaan. Maka kata para ulama ya, disebutkan bahwasanya ciri-ciri amalan yang diterima setelah bulan Ramadan adalah ketika kita istiqamah menjalankan kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Jadi hasilnya, panennya nanti setelah bulan Ramadan. Dilihat apakah dalam bulan Ramadan dia rajin sholat, setelahnya masih sholat gak? Dia rajin puasa, setelahnya masih berpuasa tidak? Rajin baca Quran, setelahnya masih baca tidak? Itu akan dilihat setelah bulan Ramadan. Kalau dia masih menjalankan, insya Allah itu tanda-tanda amal kebaikannya diterima Allah. Karena tanda kebaikan itu diawali dengan kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan terus berlanjut. Seperti itu. Kuncinya konsisten ya? Konsistensi. Baik. Ustadz, siapa saja nih yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan? Baik, tentu yang kita ketahui di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Ada beberapa
orang atau hamba-hamba Allah yang diberikan keringanan, karena bulan Ramadan ini kita wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Maka ada yang diberikan Allah keringanan dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Faman kana minkum maridhan. Yang pertama, orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, tapi menggantinya nanti di luar bulan Ramadan. Ya, bukan berarti tidak mengganti karena puasa wajib. Yang kedua adalah orang yang sedang bersafar. Bersafar itu adalah orang yang sedang berpergian jauh, yang mungkin melelahkan dia. Maka dia boleh berbuka tapi juga nanti menggantinya. Yang ketiga, ya, ada ibu hamil. Ibu hamil ini seperti orang yang sedang sakit, ya. Karena dia sedang mengandung, menjaga janinnya, sehingga dibolehkan dia untuk tidak berpuasa dan nanti menggantinya, mengkodoknya atau membayar fidyah. Yang keempat, ada ibu yang sedang menyusui. Ibu yang sedang menyusui sama halnya seperti ibu yang hamil. Yang kelima, ada orang tua yang sudah tua, yang tidak mampu lagi berpuasa. Maka dia boleh membayar fidyah karena mungkin kondisi fisiknya tidak bisa lagi mengkodok, maka dia diberikan keringanan. Dan yang terakhir, yang enam, ya dari banyak beberapa, yang enam adalah orang yang melakukan pekerjaan yang berat, yang khawatir dia ketika melakukan itu dan dia berpuasa akan membahayakan dirinya. Maka hal-hal itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi selain itu wajib puasa bagi yang sudah balik gitu. Oke, baik Ustadz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada informasi mengenai azab yang paling berat. Kita saksikan cuplikan berikut ini. Azab yang paling berat. Surga dan neraka merupakan tempat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tiap umatnya tanpa terkecuali. Golongan orang-orang yang akan menghuni neraka jahanam atau mereka yang memperoleh siksaan neraka paling berat diantaranya: 1. Orang yang mempersekutukan Allah. Golongan ini adalah orang-orang musyrik seperti Fir'aun dan Abu Lahab. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Hajj ayat 19 sampai 22 yang artinya, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. 2. Orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Mereka yang memiliki ilmu seperti memahami Al-Quran dan Al-Hadis tetapi tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat, di dalam neraka mereka yang tidak mengamalkan ilmunya akan dikekang dari api. Tiap-tiap kekangnya ditarik oleh 70 malaikat ribu malaikat. 3. Orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Bahkan mereka akan ditempatkan di neraka paling bawah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui Quran Surat An-Nisa ayat 145 yang artinya berbunyi, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. 4. Orang yang tidak mau membayar zakat. Di dalam neraka kelak, orang-orang ini akan dikoyak mulutnya lebar-lebar. Kemudian bara api dimasukkan ke dalam mulutnya hingga mereka memekik kesakitan. Tak hanya itu, ular-ular juga akan melilit di sekujur tubuhnya. Gambaran tersebut telah tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. 5. Orang yang mencampur adukan halal dan haram serta hak dan batil. Mereka adalah orang-orang yang taat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, berpuasa, dan membayar zakat. Namun, mereka pula melakukan semua hal-hal yang menjadi larangannya seperti memakan riba, meminum khamar, mencuri, dan berzina. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda,
Di dalam neraka terdapat suatu penggilingan. Di sana diputar-putar para ulama yang munafik. Hadis riwayat Tirmizi. Nah itu tadi 5 azab paling berat, semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semua, dapat menjadi bekal kita di kemudian hari. Oke Ustadz, kita lanjutkan dengan tanya jawab kita tadi ya. Baik Ustadz, bagaimana konsekuensi yang akan diterima apabila meninggalkan puasa tanpa uzur yang jelas? Baik, ini tentu harus menjadi perhatian kita. Pertanyaan ini sangat penting karena sesungguhnya bulan puasa itu di bulan Ramadan itu bersifat wajib bagi orang yang beriman, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib bagi orang beriman berpuasa. Allah cuma minta kita puasa 1 bulan dalam 1 tahun. Selebihnya mau makan silahkan, mau makan ala Korea, ala Jepang silahkan. 11 bulan sisanya silahkan makan. Allah cuma minta 1 bulan. Betapa adilnya Allah dan maha kasihnya kepada kita. Tapi ada juga meskipun diberikan kemudahan seperti itu, 1 bulan itu tidak puasa. Maka ada orang yang tadi kita sampaikan diberikan Allah keringanan untuk tidak puasa, maka ini boleh. Tapi orang yang meninggalkan puasa secara sengaja, kata para ulama, dia masuk kepada dosa yang besar meskipun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Karena meninggalkan puasa secara sengaja itu adalah dosa besar. Dia sudah melawan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan bentuk perlawanan itulah yang disebut dengan dosa besar karena tidak mentaati Allah. Maka bagaimana cara mengampuninya? Bagaimana cara kita bertaubat? Kita pertama taubatan nasuha. Berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, dan puasa-puasa yang sudah kita tinggalkan dengan sengaja kita harus qadha dan ganti. Tidak boleh dibayar fidyah karena kita sedang dalam keadaan mampu. Ya, jadi kita qadha. Berapa tahun kita tinggalkan puasa itu kita ganti selama fisik kita masih mampu dan kuat untuk ya mengganti puasa yang sudah kita tinggalkan. Maka jangan tinggalkan puasa karena ya dosa itu termasuk dosa yang besar. Dan itu juga kewajiban kita ya sebagai umat muslim. Betul. Baik Ustadz, yang terakhir, bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia? Baik, tentunya ya dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya man lam yada qaulaz zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa syarabah. Jadi barang siapa yang berpuasa tetap melakukan perkataan dusta, qaulaz zur, perkataan fitnah, ya, maka yang akan diterima hanya lapar dan hausnya saja. Ya. Yang lain tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hanya yang melihat hanyalah makan dan minumnya saja yang dia tahan, sedangkan yang lain dia tidak mendapatkan pahala. Maka agar Ramadan tidak sia-sia, mari kita semua menjaga yang pertama tentunya hal-hal yang berkaitan tentang puasa agar tidak makan dan minum, sahur tepat waktu, berbuka tepat waktu, menjalankan perintah Allah selama bulan suci Ramadan, tidak melakukan pelanggaran. Yang kedua, mulailah kita bersama-sama pertama menjaga lisan. Lisan ini yang terkadang banyak ya melakukan dosa dan maksiat. Jadi bulan Ramadan perbanyak ngaji, sedikit kata-kata, sehingga tidak jatuh tadi kepada fitnah, ghibah dan lain sebagainya yang bisa membuat Ramadan kita sia-sia, yang membawa kita kepada dosa dan maksiat. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban-jawaban semuanya ya. Baik Ustadz, saat ini kita sudah berada di penghujung acara, kita sudah mendekati waktu berbuka puasa juga. Terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel, semoga episode kali ini dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa saksikan THR, Tausiah Harian Ramadan, episode selanjutnya. Saya Anindi dan Ustadz Fazlur pamit undur diri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.